Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Falah, Kota Sigli, Aceh PD yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara kami yang mengikuti kami melalui media sosial dimanapun saudara kami berada. Kita lanjutkan membahas kisah para anbiya. Kita belajar daripada kisah Al-Quran yang diceritakan oleh Allah tentang para nabi untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kisah ini langsung Allah menceritakannya kepada kita dalam Al-Quran, bukan untuk kita mengetahui tragedi apa yang terjadi saja, tetapi adalah untuk kita belajar pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya pelajaran kehidupan itu, hukum kehidupan itu berlaku dan dia itu terus berputar. Kalau dulu pernah kejadian, maka sekarang dan masa yang akan datang boleh terjadi kejadian yang sama dengan prinsip yang sama, walaupun orangnya berbeda. Karena pelaku sejarah itu manusia. Pelaku sejarah itu adalah manusia, dan manusia dulu dan sekarang itu sama. Walaupun berbeda person, berbeda individunya, tetapi dia diciptakan oleh Allah yang satu, dan manusia itu memiliki kelengkapan serta sikap, hati, pikiran yang sama pula. Kita lihat kisah selanjutnya. Ini adalah kisah Nabi Sulaiman yang sudah 2 pertemuan lalu kita sampaikan. Selanjutnya kita akan melihat kisah Nabi Sulaiman yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kalau panjang Allah ceritakan, panjang pula kita bahas. Yang tidak Allah ceritakan, maka tidak kita bahas, karena kita melihat kepada kisah anbiya melalui ayat Al-Quran saja, yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Sekarang adalah kita lihat kisah Nabi Sulaiman yang memiliki kemampuan dan juga kerajaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Di antaranya juga adalah beliau diberikan kemampuan untuk berbicara dengan burung, berbicara dengan binatang, berbicara dengan semut. Sehingga di sini kita buka dalam surat An-Naml, ayat ke-17 dan seterusnya, kita akan melihat kisah Nabi Sulaiman ini dengan semut, dengan burung hudhud, dan juga kisah beliau nanti mengantarkan beliau kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis dan kerajaan Sabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wat tayr fahum yuza'un. Allah menceritakan bahwa wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr, dan dihimpun bagi Sulaiman itu, dikumpulkan bagi Sulaiman itu junuduhu, tentara-tentaranya, minal jin, dari kalangan jin, wal ins, dari kalangan manusia,
wat-tair, dan juga dari burung-burung, ya. Itu semua adalah tentara Nabi Sulaiman, dari jenis burung, ya, yang bisa terbang cepat. Kalau sekarang ada drone, tentara kita ada drone, ada pesawat. Kalau Nabi Sulaiman sudah lebih dari drone, tapi apa? Langsung burung, ya, lebih daripada pesawat, tapi burung. Kita tahu bahwa memang perlu ada tentara yang berjalan di atas bumi, tentara yang di udara, dan juga tentara yang tidak nampak dilihat. Itu jin, ya. Yang enggak nampak dilihat itu semua adalah tentara Nabi Sulaiman dari segala macam jenisnya, ya. Fahum yuzaun, dan mereka itu berbaris tertib rapi, ya. Jadi tentara-tentara ini diceritakan bahwa dia berbaris rapi dan tertib. Wahum yuzaun. Dan jadi kisah tentara itu tertib berbaris itu memang sejak Nabi Sulaiman sendiri. Dari kalangan tentara-tentara ini ada istilah memang betul-betul mereka itu berbaris dan tertib serta rapi. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhum wa hum la yash'urun. Sehingga ketika tentara-tentara Nabi Sulaiman ini sampai dalam sebuah perjalanan ke sebuah lembah, ya. Hatta idza atau ala wadin naml, sampailah mereka ke wadin naml, lembah semut, kata Allah. Qalat namlatun, berkatalah seekor semut, ya ayyuhan namlu, wahai sekalian semut-semut, ya. Udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke masakinakum, yaitu ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan tentara-tentaranya. Wahum la yash'urun, sedang mereka tidak merasakan, tidak menyadari, ya. Wahum la yash'urun. Nah, ini Allah ceritakan bahwa Nabi Sulaiman punya tentara dari golongan jin, dari manusia, dan juga dari binatang, yaitu burung-burung yang bisa terbang jauh dengan cepat, ya, yang manusia tidak mampu ke sana. Kemudian Nabi Sulaiman bawa tentara ini sekalian sampailah kepada sebuah wadin naml. Allah bercerita atau ala wadin naml, ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman datang dari atas menuju turun ke sebuah lembah. Pada lembah ini itu ada banyak semut, sehingga disebut dengan wadin naml. Lembah semut. Kok bisa disebut lembah semut? Ya karena memang semut banyak, berarti enggak terhitung. Memang itu adalah tempat sarangnya semut banyak sekali. Enggak bisa dihitung, berarti sampai dinamakan dengan wadin naml, lembah semut itu. Ya. Di sini kita lihat kemudian Allah bercerita ada seekor semut. Qalat namlatun, ya, berkatalah seekor semut. Enggak banyak berarti semut ini yang berbicara, cuma satu. Bayangkan lembah itu semutnya banyak. Banyak sekali semutnya. Yang berkata cuma satu ekor semut, enggak rame-rame. Ada ulama tafsir yang mengatakan bahwa semut yang berkata ini boleh jadi dia adalah semut yang berpatroli. Dia memang ada tugas bekerja untuk patroli. Dia kerja untuk menjaga keamanan. Ya, dia berarti mengetahui Nabi Sulaiman datang dengan tentaranya sebelum sampai ke lembah itu. Dia udah kasih tahu sama kawan-kawannya Nabi Sulaiman belum sampai. Berarti dia bisa mendengarkan dari jarak jauh, mengetahui dari jarak jauh, dan yang datang itu Nabi Sulaiman. Ini ada yang ditugaskan seperti ini. Ya, ditugaskan, yaitu mereka ada ditugaskan seperti ini. Dan dari sini juga para ulama tafsir ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya komunitas semut itu adalah memiliki komunitas sendiri yang mereka punya sistem tersendiri juga, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi
ya, wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dalam ayat lain Allah menceritakan bahwa tidak adalah binatang melata yang berjalan di atas muka bumi, dan tidak pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali mereka itu adalah umat seperti kalian juga. Arti bahwa mereka hidup perlu berkumpul, perlu punya komunitas seperti kalian, dan punya sistem kehidupan juga. Semut dia bekerja sama rame-rame, ya, mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam sarang mereka. Itu bukan pekerjaan satu ekor semut, tapi itu pekerjaan rame-rame semut. Itu menunjukkan bahwa semut itu dalam hidupnya punya sistem yang rapi sekali, ya, yang rapi sekali, dan punya tempat tinggal juga. Mereka ada cara sendiri hidup beramai-ramai bersama-sama, sehingga ada pula yang menjaga keamanan ini. Nah, bayangkan itu. Semut saja punya sistem kehidupan yang dengan sistem itulah maka dia bertahan, mereka hidup rame-rame seperti itu, nggak ada yang kelaparan. Musim-musim yang datang juga mereka ada makanan yang mereka simpan, ya. Karena apa? Mereka menjaga sistem hidup yang telah Allah ilhami dalam insting hidup mereka. Maka bagaimana pula dengan kita manusia? Kalau seandainya ada satu manusia, satu orang pribadi kita yang itu keluar daripada sistem kehidupan kemanusiaan, maka dia akan jadi penyakit. Dia akan menjadi beban terhadap masyarakat. Kalau setiap semut itu punya fungsi sendiri dia bagi masyarakat semut. Kalau dia tidak berfungsi, ya, tidak berfungsi, maka akan menjadi beban bagi masyarakat semut. Kita juga begitu. Setiap pribadi kita, kalau kita tidak berfungsi bagi masyarakat, berarti kita akan jadi beban bagi masyarakat. Makin banyak orang-orang yang tidak masuk dalam sistem masyarakat yang berfungsi, sehingga dia bisa berfungsi, maka semakin banyak beban masyarakat. Ya, kita hidup manusia ini, kita memiliki sistem kehidupan juga, ya, yang kalau kita dalam sebuah masyarakat mampu berhasil menjalankan sistem itu, masyarakat kita akan baik, ya. Pribadi-pribadi dalam masyarakat juga akan baik, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu kita lihat apa kata semut ini. Qalat namlatun, berkata seekor semut ini, ya, wahai semut-semut sekalian. Nah, ini pengumuman dia kasih tahu. Udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam masakin. Kalau bahasa kita sarang, kalau bahasa kita sarang itu rumah untuk semut. Kalau kita sebutkan, kalau kita tempat tinggal kita itu adalah masakin kita, namanya rumah. Tapi Allah sebutkan maskan bagi manusia, semut juga maskan. Maskan itu artinya tempat tinggal yang menenangkan. Itu maskan. Maskan bahasa Arabnya, maskan itu tempat tinggal. Dan tempat tinggal itu dipakai kata sakan. Sakan itu tenang. Jadi semut juga Allah sebutkan dia punya sarang. Sarangnya disebut dengan masakin, tempat-tempat yang menenangkan. Berarti semut juga punya sistem sama seperti kita, bahwa rumah dia itu tempat bernaung, tempat yang paling aman dan menyenangkan dan tenang bagi hidupnya, aman bagi hidupnya. Jadi kan itu sama seperti hidup kita juga berarti, ya. Di tempat dia tinggal itu, semut itu betul-betul rumah yang menenangkan bagi dia. Tidak ada ancaman bagi dia. Nah, masuk kalian ke dalam tempat tinggal kalian, yaitu sarang-sarang. La yahtimannakum Sulaiman, agar Sulaiman tidak menginjak kalian dengan tentara-tentaranya. Wahum la syurun, sedang mereka tidak sadar. Berarti kalau begitu, kalau Nabi Sulaiman ataupun tentara Nabi Sulaiman ini menginjak semut dan mereka tidak sadar, terinjak semut, berarti semut segede apa? Sebesar apa? Sebesar semut. Ubina tidak? Kira-kira semut masa Nabi Sulaiman segede apa? Ubin tidak berarti. Ya, berarti semut masa Nabi Sulaiman segede semut. Kecil, karena kalau terinjak tidak ketahuan. Berarti tanya gila hana tete. Berarti menunjukkan bahwa semut masa Nabi Sulaiman sama dengan semut kita enggak? Sama. Ukuran hari ini kita injak semut enggak sadar kita. Nah,
Berarti begitu pula pada masa Nabi Sulaiman dulu. Berarti semut itu adalah binatang yang kecil masa Nabi Sulaiman, begitu juga pada masa kita. Ya. Nah, kemudian kita lihat fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Fatabassama dhahikan min qawliha. Lalu Nabi Sulaiman fatabassam, beliau tersenyum tersenyum sampai tertawa. Min qawliha, karena mendengar seruan daripada semut ini, seekor semut ini, ya. Fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman tertawa, tersenyum lalu tertawa mendengar semut ini. Berarti belum sampai ke lembah semut, Nabi Sulaiman sudah mendengar perkataan semut itu. Ada para ulama tafsir yang mencoba mengatakan bahwa kok bisa Nabi Sulaiman bisa mendengar, ya padahal semut itu jauh, belum sampai ke tempat itu. Ada yang mengatakan karena angin yang membawa suara semut sehingga Nabi Sulaiman bisa mendengarkan. Tapi yang pasti sebagian ulama lain mengatakan nggak perlu harus ada angin. Nabi Sulaiman memiliki kelebihan mukjizat Allah, mampu dan bisa mendengarkan suara dari manapun, ya, walaupun itu suara semut yang kecil yang terinjak mungkin tidak terlihat, beliau mampu untuk mendengarkannya dari jarak jauh, sehingga beliau pun tersenyum mendengarkan itu, ya. Lalu Nabi Sulaiman berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ya. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan bahwa, ya Allah, ilhamilah kepadaku, berikanlah kepadaku kemampuan untuk mensyukuri an ashkura ni'matak, mensyukuri rahmatmu, ya. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan nikmat yang telah engkau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan ilhamilah aku untuk berbuat amal soleh yang engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu dalam golongan orang-orang yang soleh. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Nabi Sulaiman setelah mendengar suara daripada binatang ini, beliau kemudian berdoa kepada Allah setelah beliau tersenyum dan senang, ya. Doa beliau apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, ilhamilah aku untuk selalu mampu bersyukur terhadap nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Kata para ulama tafsir bahwa ini pelajaran bagi kita pada saat kita melihat sesuatu yang menyenangkan, membuat kita tertawa dan tersenyum karena sesuatu yang menyenangkan kita, maka mintalah selalu dari situ kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat. Ingat selalu nikmat itu. Nabi Sulaiman begitu tersenyum dan tertawa, langsung ingat nikmat Allah dan beliau berdoa kepada Allah. Melihat sesuatu yang benar, kejadian yang benar, orang berbuat baik, berbuat benar, itu nikmat juga. Bukan cuma yang menyenangkan kita saja, tertawa dan tersenyum, tetapi lihat, kalau kita menjumpai di depan mata kita ada orang yang berbuat amal soleh, orang berbuat baik, itu nikmat itu. Ini kan semut ini berbuat amal soleh dia, ya, berbuat amal soleh. Kenapa? Dia menegur kawan-kawannya yang lagi lalau, yang lagi lalai, yang tidak tahu kalau ada bahaya besar yang sedang terjadi. Ada bahaya besar yang sedang mengintai. Apa itu? Sulaiman dengan tentara-tentaranya yang datang ini. Kalau enggak berlindung, itu bisa nanti hancur kalian, mati kalian. Kawan-kawannya banyak yang lagi ngopi, sedang ngopi sore, ngopi malam, udah azan masih lalai juga. Ada seekor semut yang ngajak, jangan sibuk dengan ngopi, itu ada bahaya besar sedang ada bahaya besar itu. Ya. Jangan cuma duduk-duduk kalian. Hati-hati. Yang ngomong berapa semut? Seekor semut. Yang diam, yang lalau, yang lalai berapa ekor? Nggak bisa dihitung.
Ramai sekali, banyak. Yang ngomong cuma satu. Berarti yang care, yang peduli terhadap masyarakat yang banyak ini berapa orang semut? Berapa orang semut? Satu orang semut. Satu orang semut yang peduli. Maka sekarang satu orang manusia kalau kita tanya bahwa tolong kasih tahu kepada saudara-saudara kita. Saya sendiri, enggak mungkin saya sendiri. Orang lain banyak yang lalau letak, ilun tirau lepas mungkin. Enggak mungkin saya kasih tahu mereka, menyerukan kepada mereka, kasih ingat mereka. Kenapa? Saya sendiri, yang lalai banyak. Jadi lo dia medang lebih baik. Ya benar. Karena saya sendiri. Semut yang lalai berapa orang? Berapa orang semut? Banyak orang semut kan? Yang mau peduli satu orang semut. Tetapi gara-gara satu orang semut ini yang mau berkowar-kowar walau sendiri, dia masuk dalam Guinness Book. Bukan, masuk dalam Al-Quran. Kalau Guinness Book buatan manusia, tapi ini buatan Allah. Masuk dia dalam Al-Quran. Gara-gara apa? Dia mau berkowar-kowar walau sendiri. Ai beg adoh jah bang kedai kopi, jah semayang beg dua. Behe nu jah bang kedai kopi nu begah manan. Panena orang lalau kedai kopi ramai tunggu. Ilon tiro tagai panai mungkin ilabon lon ndre. Gara-gara hana yang tong pegah lagi nyan ke makaji lagi nyan tabe. Ya, lagi nyan tabe, le nyan pegah bawa panena tengah ibang pi lalu maghrib hana itu benar karena katanya hana tatuk dengan kanun, kan tatuk dengan abah. Coba atuk mengabah. Ramai-ramai saling mengingatkan. Gedem, pegang gedem demam. Karena kita mau peduli. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Siapa saja yang dia mengetahui ada sesuatu yang membahayakan bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya, maka sepantasnya dia jadi seperti seekor semut. Kahanjir ketiraurang beje lagi tidak menjadi. Ilam menjadi kurang hati nunggu. Puji mamin bahagia lagi tidak. Kipan tidak. Nyok lagi nyok tidak. Dia tidak rela ada sesuatu yang membahayakan bagi kawannya, bagi komunitasnya kalau dia tidak ngomong. Itu semut. Jadi sekarang mau jadi semut atau mau jadi orang? Menyahan je kurang beje tidak menjadi. Kalau enggak sanggup jadi manusia, jadilah seekor semut seperti ini. Gara-gara satu ekor ini yang dia peduli amar ma'ruf nahi mungkar, saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah kisah semut ini dalam Al-Quran. Yang sampai hari ini nama surat juga jadinya apa? Surat semut juga. Surat Namlu, surat semut-semut. Gara-gara siapa ada surat semut dalam Al-Quran? Gara-gara ramai semut itu? Enggak, gara-gara satu orang. Makanya malaikat juga akan mengetahui adanya orang di Sigli ini dari mana? Dari banyak yang diam atau dari ada satu orang yang ngomong? Oh, naurian. Ketahuan ada semut. Nabi Sulaiman tahu di depan ada semut gara-gara siapa? Gara-gara banyak semut atau gara-gara satu orang yang ngomong? Gara-gara satu orang yang ngomong, bukan gara-gara banyak semut. Maka malaikat juga mungkin setidaknya saudaraku yang dimuliakan Allah mengetahui bahwa ada rupanya orang di Sigli ini. Bukan cuma gunung, laut dan sawah saja. Ada orang, gara-gara ada yang berkowar-kowar itu, walaupun satu dua orang saja. Oh ramai kok ina urang berbaji. Gara-gara tiro yang tim pegahaba berkowar-kowar amar ma'ruf nahi mungkar ke jam kaubat. Kaubat ramai. Tapi yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban kita belajar daripada kisah semut ini dalam amar ma'ruf nahi mungkar, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kalau seandainya kita melihat ini, Nabi Sulaiman mengajarkan pada kita, kalau kita melihat bahwa berarti dalam masyarakat semua itu sistem mereka berjalan masih ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Sulaiman senang. Berarti ini sistem semua ini masih berlaku bagus di masyarakat semut. Masih ada amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah. Senang Nabi Sulaiman. Tertawa, senyum beliau tertawa.
Ini sebuah kenikmatan yang beliau dapatkan. Maka kembali kepada apa yang kami sampaikan tadi, kalau kita melihat di depan mata kita ada kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, itu nikmat bagi kita. Pahami itu nikmat bagi kita. Ya. Itu enggak kebetulan itu. Kita kebetulan melihat, enggak kebetulan, itu takdir Allah. Allah perlihatkan di depan kita. Alhamdulillah. Jerohat ya lungkalan. Ya, masih ada orang yang seperti ini. Jerohat yang lu dengar, mantangna orang yang pegah menan. Nah, itu nikmat bagi kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bagian yang harus kita syukuri. Kemudian Nabi Sulaiman, wa na'mala salihan tarda, dan berikan aku ilham untuk berbuat amal soleh yang engkau ridai. Kadang ada orang kemampuannya berbuat potensi beramal soleh dia ada, tetapi enggak tahu mau buat apa. Ya, enggak tahu mau buat apa. Potensi beramal ada, tapi enggak tahu mau buat apa. Nah, kita minta doa juga pada Allah. Di antara doa ini adalah doa Nabi Sulaiman ini. Ya, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, supaya aku berbuat amal saleh yang engkau ridai, ya. Wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ya Allah pada ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi kata orang soleh ini kata yang sangat luar biasa. Yang kita pikir bahwa orang soleh menan-menan mentang, Nabi saja minta dimasukkan dalam golongan orang soleh. Hai kaji ke Nabi peloman. Enggak, ternyata Nabi juga minta dimasukkan dengan rahmat Allah dalam golongan orang soleh. Jadi orang soleh itu enggak sembarangan. Kehana biasa, luar biasa. Di dalam golongan orang soleh itu ada banyak orang, termasuk para nabi-nabi. Saudaraku yang dimuliakan, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Hana nak amin go. Nyan matang yo ni don, ya. Nyoi tamon menye putamon lanji kurung saleh ka hum medu kedai pilih itu ka. Nyan ban lagu perse. Lagi ada sebahagian orang enggak berani sekarang pergi haji. Kenapa? Belum siap pergi haji. Kenapa ya? Belum siap untuk meninggalkan kebiasaan yang selama ini. Nya kada haji kai kedale gurung ka kiban sanakan tanyo, kiban sanyo. Jadi kibanji rencana bau ke le. Nu daftar haji leju, hati tang belum siap. Kenapa? Saya belum siap jadi orang soleh, jadi orang baik belum. Padahal nunggu haji 15 tahun. Sekarang aja masih belum siap. Nunggu haji itu enggak langsung pergi, ya. Nunggu 15 tahun, ya. Bahkan mungkin ke depan 20 tahun. Mantang hana siap untuk daftar mantang. Ya Allah, bersiaplah. Doakanlah pada Allah, ya Allah jadikan aku ridha untuk jadi orang soleh. Tamu doa ba Allah bagi ku orang soleh. Ya. Menyahana bah paling kurang bohnan mantang soleh di cik enam dalam. Ya. Nah ini yang soleh ya. Nah. Ya. Ya, insyaallah yang nama-namanya soleh jadi orang soleh beneran insyaallah taala. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, baik. Selanjutnya kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah, itu tadi doa bagus untuk kita hafal. Kita baca surah An-Naml ayat ke-19. Mau baca doa itu supaya diilhami kita jadi orang soleh, kemudian juga mampu bersyukur kepada Allah dan mampu untuk berbuat amalan-amalan yang soleh dengan potensi yang kita miliki. Ya, itu doanya ada diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Maka sebaik-baik doa yang kita berdoa kepada Allah, begitu juga di dalam solat di mana saja, itulah doa para anbiya, doa para nabi. Dan ini termasuk doa para nabi, itu boleh kita doakan dalam solat, dalam sujud kita kapan saja. Itu sebaik-baik doa juga. Doa para anbiya, apalagi doa dalam Al-Quran. Itu ambil itu langsung. Ambil semua doanya, bacakan itu. Itu doa para anbiya mustajab insyaallah taala. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin. Kemudian dalam dalam ayat ke-20 masih dalam surat Naml, diceritakan oleh Allah kisah Nabi Sulaiman, wa tafaqqada at-tayr. Lalu Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung. Faqala lima la aral hudhud. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, kenapa aku tidak melihat burung hudhud?
ataukah dia itu tidak hadir? Nah, ya. Ataukah dia tidak hadir? Ya. Jadi Nabi Sulaiman tafakkud ini adalah beliau memeriksa senantiasa burung-burung tersebut dan juga tentara-tentara beliau. Artinya bahwa Nabi Sulaiman punya kekuasaan yang maha dahsyat sampai beliau mampu dan punya kemampuan untuk memeriksa, mengetahui mana burung-burung yang hadir, mana burung-burung yang tidak hadir, mana burung yang ikut, mana burung yang tidak ikut. Ternyata ada seekor burung yang tidak ikut bersama dengan beliau, padahal burung itu tentara Nabi Sulaiman. Burung apa? Hudhud. Burung hudhud ini bahasa Aceh saya lupa bahasanya. Aleh totok beragau. Dia memiliki seperti mahkota, paruhnya panjang, warnanya indah, ya, enggak besar sekali, kecil dia. Ya, seperti apa? Ya, kalau boleh saya kasih tahu, dia itu ya, seperti inilah. Inilah dia burung hudhud, ya. Seperti ini burung hudhudnya. Bahasa Acehnya apa? Ya, totok beragau, ya. Ya, yang cicimnya totok beragau kan, ya. Paruhnya panjang, dia ada mahkota lagi, ya. Nah, ini dia, ya. Burung hudhud dalam bahasa Arab. Ini adalah dia ini yang tidak hadir, ya, ketika dengan Nabi Sulaiman, ya. Kan jampuk, ya. Nah, cerita jampuk ni macam mana kan? Hanya bawa Nabi Sulaiman yang minta jet kerajaan, yang minta jampuk. Pegang dia jampuk bawahnya anak lu ngetak god nak duduk kerajaan. Itu cerita Israeliat itu, ya. Enggak ada kisah Nabi Sulaiman dengan anak jampuk dan ya. Jadi ini cerita yang ada dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman dengan hudhud, ya. Apakah dia tidak hadir? Ya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Lau adzibannahu adzaban syadidan aw la'adzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin." Maka kalau demikian, lau adziban, maka aku akan mengganjarinya, mengazabnya dengan azab yang keras, atau aku akan menyembelihnya, atau dengan cara lain dia membawa alasan yang jelas, kata Nabi Sulaiman. Nah, jadi kan ini bicara komandan, ya, tegas. Kenapa dia tidak hadir? Karena semestinya dia kalau tidak hadir minta izin. Ini betul-betul saat diinspeksi pasukan oleh Nabi Sulaiman, semua burung ada, yang enggak ada cuma, dan dia enggak ada keterangan kenapa tidak hadir. Maka ancaman Nabi Sulaiman kepadanya apa? Aku akan mengazabnya azab yang keras, atau aku akan menyembelihnya, atau dia mampu untuk memberikan alasan. Nah, ini dia. Jadi enggak otoriter habis-habisan. Kenapa? Kalau ada alasan yang benar, dimaafkan. Jadi kan sebuah aturan harus jelas, tegas. Kalau ada yang bersalah harus mendapatkan hukumannya, harus mendapatkan ganjaran daripada kesalahannya. Tapi kalau ada alasan yang benar, itu enggak ada masalah. Nah, jadi aturan kan seperti itu. Kadang ada orang yang kita anggap melanggar, tapi kadang ada alasan. Berikan dia hak untuk memberikan alasan yang benar. Kalau memang benar adanya, berarti hukuman tidak berlaku. Aturan harus seperti itu, ya. Nah, begitu. Jadi Nabi Sulaiman memberi izin kalau seandainya dia datang nanti membawa alasan. Nah, di sini kita lihat ada sebuah pelajaran penting di sini. Ternyata si burung hudhud ini tidak hadir, tak lain adalah dia membawa sebuah berita, ya, famakatha ghaira ba'id, ya. Tidak lama kemudian dia hudhud itu pun datang kepada Nabi Sulaiman. Faqala ahadtu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Ahadtu, ya, aku telah mengetahui yang engkau tidak mengetahui, wahai Nabi Sulaiman. Dan aku telah datang dari negeri Sabah dengan sebuah berita penting yang meyakinkan. Nah, jadi setelah Nabi Sulaiman mengancam akan menyembelihnya dan juga kemudian
akan mengazabnya atau dia bawa alasan, ternyata Hudhud datang dengan sebuah alasan. Ada sebab berarti. Dia pergi tanpa izin, tanpa memberitahu apa-apa pada komandannya. Ada berarti dia menjalankan misi yang sesuai. Walaupun enggak ada izin. Ada misi dia. Dia baru saja terbang ke sebuah negeri yang jauh, negeri Sabah. Dia mendapatkan berita penting. Yang berita ini pasti akan sesuai dengan misi Nabi Sulaiman, sesuai dengan misi komandan. Di sini pelajaran penting bagi siapa saja kita yang memiliki komandan, memiliki bos, memiliki siapa-siapa. Apakah saya pergi dalam setiap saat saya harus minta izin? Tidak mesti harus minta izin. Boleh berangkat pergi tanpa izin kalau seandainya kepergian kita adalah sama dengan tugas. Memang ini menjalankan tugas walau komandan tidak tahu, boleh. Walaupun orang atas tidak tahu, tapi ini adalah merupakan fungsi dan tugas saya. Boleh, enggak ada masalah, berangkat. Hudhud juga begitu, enggak minta izin sama Nabi Sulaiman, dia berangkat terus. Kenapa? Enggak sempat minta izin, enggak ada waktu untuk minta izin ini. Masalahnya penting. Maka komandan dalam hal ini jangan berburuk sangka langsung, beri kemampuan, beri kesempatan supaya seorang anak buah atau seorang orang yang kita pimpin dibawa untuk memberikan alasannya, sebabnya kenapa dia pergi. Jadi ternyata burung Hudhud ini pergi, dia adalah tak lain karena ada sebuah berita penting yang dia dapatkan dari luar negeri. Yang berita ini kata Hudhud, ahadtu, ya, bahwa aku telah mengetahui bima lam tuhid bihi, yang engkau tidak mengetahuinya. Berarti ada hal-hal yang Nabi Sulaiman tidak tahu. Iya, Nabi Sulaiman tidak tahu tentang berita itu, padahal kekuasaan beliau, jin dan itu bisa sampai kemana-mana diperintahkan oleh beliau. Nah, apakah ketidaktahuan Nabi Sulaiman tentang berita negeri Sabah yang mereka punya seorang ratu yang mereka menyembah matahari, kata burung ini nanti, Nabi Sulaiman berarti punya kekurangan. Pertama kita katakan bahwa ya Nabi Sulaiman tidak tahu kalau Allah tidak mengajarkan, tidak kasih tahu. Yang kedua, seorang raja, seorang komandan, hebatnya dia juga adalah karena ada pihak lain yang membantu misinya. Itu hebatnya dia. Ya, seorang besar, dia juga perlu kepada orang lain yang kecil yang membantu dia menjalankan misi tugasnya. Itu hebatnya seorang raja. Karena apa? Ada orang lain yang membantunya. Nabi Sulaiman dibantu oleh burung ini untuk mengetahui hal-hal yang beliau tidak tahu. Itu kesempurnaan juga dari sisi itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, selanjutnya bagaimana kisah babak selanjutnya tentang hubungan, ya, berita yang penting yang dibawakan oleh burung ini tentang masalah negeri Sabah dan Ratu Sabah. Bagaimana kejadiannya dengan Nabi Sulaiman? Berimankah Ratu Sabah ini? Apakah menikah nanti dengan Nabi Sulaiman atau tidak? Tunggu dalam episode yang selanjutnya. Tetaplah di gelombang yang sama. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.